Kemudian berikutnya metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Jadi metode ini harus tepat ya digunakan, ada aturan-aturannya, cara-caranya, prosedur tertentu untuk menghindari terjadinya inefisiensi. Jadi supaya tidak salah ya, tidak mubazir juga pekerjaan kita, sehingga tidak terjadi pemborosan. Jadi ditentukan sama mungkin kalau kita nanti penelitian ya, kalau kalian sudah buat skripsi nanti ada metode itu sangat penting sekali. Bagaimana caranya, katakanlah misalnya kalian mau penelitian mengenai survei, nah survei itu nanti ditentukan di situ bagaimana caranya untuk mengambil sampel sehingga datanya itu betul-betul baik ya. Jadi ini cukup penting, ini metode tadi ya dalam manajemen. Kemudian M selanjutnya adalah money atau modal. Modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, lalu mesin. Kemudian ada modal kerja, termasuklah di sini cash ya, uang cash kita, dan piutang. Kemudian market ini yang paling penting ya dalam sebuah perusahaan. Market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Jadi yang namanya market ini atau pasar ya, disitulah tempat terjadinya bertemu antara penjual dan pembeli dan mengadakan transaksi jual beli ya, mencari kesepakatan. Jadi kalau menurut saya M yang paling penting itu ya ini, market. Jangan sampai kita nanti kita sudah buat sebuah usaha peternakan perah misalnya ya, sapi perah sudah bagus, sudah modal keluar banyak, produksinya juga bagus, kualitas juga bagus, nggak taunya kita susah pula cari penjualnya, bingung mau jual kemana. Sementara yang kita ketahui bahwasanya susu itu sangat mudah sekali rusak. Jadi sebenarnya kalau market ini nggak cuma sapi perah ya, perusahaan peternakan sapi perah, tapi seluruh usaha baik di bidang peternakan maupun bidang lainnya, ini adalah merupakan suatu hal yang paling penting. Kalau bisa juga sebelum kita bangun atau kita buat sebuah perusahaan, ini dulu kita pikirkan nanti dijual kemana. Berikutnya pengertian manajemen pada usaha peternakan. Tadi yang pertama sekali kita bahas, kita sudah jabarkan ya definisi dari manajemen secara umum. Ini kita spesifik manajemen pada usaha peternakan. Manajemen pada usaha peternakan adalah ilmu yang mempelajari tata laksana pemeliharaan ternak, terutama dalam pemberian pakan, fisiologi, pengembangbiakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta penggunaan prinsip ekonomi serta tindakan lain yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan efisiensi usaha sehingga pada akhirnya diperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi kalau kita membuat usaha peternakan tentunya sudah ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya macam-macam. Tujuannya apa dulu, kita mau targetnya apa? Kalau di peternakan perah tentunya kita akan membuat sebuah perusahaan peternakan sapi perah, misalnya seperti itu ya. Jadi sudah jelas tujuannya apa, untuk memperoleh susu dengan produksi dan quality yang baik. Dan akhirnya di sini kita harus pikirkan bagaimana caranya ya, mulai dari pemberian pakannya nanti bagaimana, fisiologinya gimana, perkembangbiakannya gimana, pencegahan dan penyakitnya dan pemberantasan penyakitnya juga bagaimana. Yang semua harus berprinsip pada ekonomi. Harus ini ya, utamanya ekonomi ya. Jangan pula nanti kita supaya bagus kita kasih obat yang terlalu mahal misalnya, atau memberikan pakan yang terlalu banyak sehingga nantinya akan mubazir ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini efisiensi usaha ini terjadi ya. Efisiensi usaha maksudnya benar-benar modal yang kita gunakan atau usaha atau pekerjaan yang kita gunakan benar-benar maksimum, tidak berlebih dan
tidak kurang, sehingga keuntungan yang diperoleh nantinya akan maksimal. Berikutnya ada faktor sukses dalam manajemen usaha peternakan sapi perah. Bisa ditinjau dari segi produksinya, kemudian segi reproduksi, segi ekonomi, segi fasilitas, dan segi fasilitas ya. Jadi ada 4 di sini. Faktor suksesnya itu jika kita tinjau, harus kita tinjau ya. Faktor sukses dalam manajemen usaha ternak sapi perah tadi ada 4 ya. 4 segi ya, segi atau elemen ya yang perlu kita perhatikan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segi produksi. Ya, produksi susu sapi perah tinggi. Jadi kalau kita lihat dari segi produksi, ya itu tadi ya, produksinya harus tinggi ya. Tinggi untuk di Indonesia sapi perah itu dikatakan tinggi apabila jumlah produksi susunya per ekor per hari itu lebih dari 15 liter. Jadi kalau sudah lebih dari 15 liter per ekor per hari, itu sudah dikategorikan usaha tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pedet yang dihasilkan normal dan dapat tumbuh dengan baik. Pedet ini merupakan suatu produk juga dari sebuah usaha peternakan, karena peternakan sapi perah, induk sapi perah bisa laktasi atau memproduksi susu apabila dia bunting. Jadi kalau tidak bunting, dia tidak akan memperoleh atau bisa memproduksi susu. Jadi otomatis karena dia wajib bunting, kita akan dapat benefit keuntungan, yaitu kita punya produk pedet. Pedet ini artinya sapi itu ya, anak sapi ya, anak sapi perah. Jadi dari segi produksi, karena pedet itu termasuk produksi dari sebuah perusahaan peternakan sapi perah, pedet yang diharapkan atau yang dihasilkan nanti haruslah normal dan dapat tumbuh dengan baik, tidak ada cacat maupun kekurangan yang lain. Kemudian ketersediaan bahan hijauan pakan tersedia sepanjang tahun. Ini cukup penting ya. Kalau untuk sapi perah, dia sangat penting bahan pakan hijauan pakan ternak. Berbeda dengan untuk yang tujuannya sebagai penggemukan ya. Kalau penggemukan dia harus lebih banyak ke konsentrat ya, ke konsentrat. Semakin banyak dia bisa makan konsentrat, maka semakin bagus. Itu kalau sapi potong. Sedangkan sapi perah tidak seperti itu. Kemudian dari segi reproduksi, calving interval atau jarak beranak harus kurang dari 14 bulan. Jadi dari dia bunting, melahirkan ya, kelahiran, kemudian sampai nanti dia bunting lagi, laktasi, kemudian harus bunting lagi, ada juga kosongnya ya sebelum dia bunting, itu harus kurang dari 14 bulan. Karena apa? Kalau kita lebih dari 14 bulan, terlalu panjang masa kosongnya, masa keringnya, otomatis kita akan memelihara sapi perah itu dengan sia-sia, karena tidak ada produksi susunya ataupun tidak ada pedet yang dihasilkan. Tentu itu akan merugikan sebuah perusahaan peternakan sapi perah.